Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hidayatul Ihsan dan ini teman saya. Dari Lalita Dewangi. Kami akan secara bergantian melakukan praktek tentang bagaimana cara melakukan anamnesis atau pengkajian transkultural. Berikut video role play dari kami. Ya, selamat pagi Bapak. Perkenalkan, saya Eri Lalita Dewangi, perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Mohon maaf, kalau boleh tahu siapa nama Bapak? Sama saya Dayat Sus. Baik, Bapak Dayat, pagi ini saya akan melakukan pengkajian terkait kebudayaan yang Bapak Dayat anut ya, supaya nanti ketika melakukan tindakan atau selama perawatan di sini, yang kami lakukan atau pelayanan kami sesuai dengan kebudayaan yang Bapak Dayat anut. Baik, Sus. Mohon maaf sebelumnya Pak, kurang lebih waktunya nanti sekitar 10-15 menit. Apakah Bapak bersedia? Saya bersedia, Sus. Boleh di sini atau di tempat lain yang lebih nyaman Pak? Di sini saja. Baik. Bapak Dayat, nanti saya akan bertanya, kemudian saya sekaligus akan mencatat ya. Maaf kalau nanti misalnya sedikit mengganggu. Bapak Dayat, apakah Anda atau keluarga memiliki riwayat penyakit tertentu yang umum di masyarakat, misalnya seperti diabetes atau hipertensi dan yang lain-lainnya? Ada Sus, biasanya orang tua saya mengalami hipertensi dan di wilayah tempat saya tinggal itu juga kebanyakan masyarakat sana juga hipertensi sih biasanya. Oh, oke, hipertensi ya. Oke Bapak, kalau di rumah nih bahasa apa yang biasanya digunakan? Oh, saya kan aslinya dari Sumatera Barat ya Sus. Biasanya kalau di rumah itu kami pakai bahasa Minang gitu saya Sus. Oke, bahasa Minang ya Pak ya. Oke Pak, kalau Bapak Dayat ini, oh ya tadi dari daerah mana ya Pak? Dari Sumatera Barat Dari saya. Sumatera Barat. Etnisnya Minang. Minang gitu ya. Baik Bapak Dayat, bagaimana budaya Bapak Dayat ini mengekspresikan emosi, kesedihan dan kematian? Biasanya kalau di Minang itu untuk mengekspresikan kesedihan itu biasanya ya tidak jauh berbeda, tapi kalau seandainya ada sedih itu menangis boleh gitu, tapi tidak boleh berlarut-larut seperti itu. Dan kalau begitu pun juga kalau seandainya sedang kita gembira, kita juga tidak boleh terlalu euforia berlebihan seperti itu. Baik Bapak Dayat, kalau di dalam budaya Bapak Dayat ini bagaimana orang tua atau lansia itu dirawat? Kalau di budaya saya itu orang tua itu menjadi tanggung jawab bagi anak-anaknya atau dirawatnya ketika lansia. Ya karena kami di Minangkabau itu kalau orang tua itu biasanya itu tinggalnya bersama anak perempuan, tetapi tanggung jawabnya masih bersama anak laki seperti itu. Jadi dia dirawat bersama. Iya. Gitu ya. Kalau di keluarga Bapak Dayat ini siapa yang mencari nafkah atau pencari nafkah utama ya? Kalau di budaya kami dan di keluarga saya sendiri itu pihak laki-laki Sus. Seperti kalau di keluarga saya sendiri yang mencari nafkah. Tetapi kadang dan juga kalau biasanya itu kalau dulu waktu saya kecil itu ayah saya. Oke, untuk latar pendidikan Bapak Dayat ini pendidikan terakhirnya apa Saya ya? Saya dari D3 Sus. D3 ya. Kalau Bapak Dayat ini ketika menerima informasi itu lebih nyaman menggunakan media apa? Apakah gambar, video, Saya atau bisa? lebih suka video sih Sus. Video ya. Lebih interaktif. Kalau menurut Bapak Dayat penyebab sakit saat ini itu apa? Saya rasa sih ini karena saya terlalu bekerja terlalu berlebihan ya, sehingga ya dulu saya sudah pernah mah ya, jadi balik lagi seperti itu sih. Jadi kurang teratur begitu ya kalau makan itu. Kalau menurut Bapak Dayat ini praktik apa yang menurut Bapak bisa meningkatkan kesehatan Bapak? Biasanya saya kalau tergantung penyakitnya sih Sus. Kalau penyakitnya ringan biasanya saya lebih suka ngobatin secara tradisional dulu gitu kalau masih tubuhnya tidak terlalu berat. Tapi kalau sudah saya tidak mampu lagi, sulit untuk beraktivitas, mengalami aktivitas, biasanya saya langsung ke puskesmas gitu Sus.
Oke, kalau di Bapak Dayat siapa aja anggota keluarga Bapak dan siapa yang membuat keputusan biasanya? Biasanya kalau di keluarga kami itu yang membuat keputusan itu biasanya para ada ketua adat seperti itu osus dan biasanya dalam menentukan keputusan seperti itu. Seperti paman, ayah, atau orang yang lebih dituakan dalam suku. Itu termasuk untuk keputusan Iya, kesehatan gitu ya? iya termasuk juga biasanya sus. Kalau menurut Pak Dayat ini makanan apa yang menurut Bapak makanan itu sehat dan yang nggak sehat itu seperti apa? Bagi saya makanan yang sehat itu makanan yang ibaratnya itu yang dari alam langsung sos yang mengandung banyak gizi gitu dan juga banyak vitamin seperti itu. Kalau yang makanan tidak sehat itu ya dari cara pengolahannya tidak bersih, kotor seperti itu sos. Kemudian bagaimana kepercayaan agama yang Bapak Dayat anut mempengaruhi persepsi sehat atau sakit? Karena kami dari NS kami itu di Minang itu menganut agama Islam, jadi kami setiap apapun tindakan yang kami lakukan itu harus berdasarkan landasan agama seperti itu. Jadi kepercayaan ini menentukan kami tentang bagaimana kami meminta dan bermunajat kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesembuhan seperti itu. Baik, Pak. Lalu bagaimana stigma budaya terhadap penyakit yang Bapak tuliskan? Cara kalau dari sudut pandang budaya yang kami hadapi penyakit yang saya ini biasanya ini penyakit fisik biasanya sosial karena dia kelelahan seperti itu. Baik, kurang lebih untuk pengkajian terkait budaya Pak Dayat yang Bapak anut, kurang lebihnya saya cukupkan. Nanti apabila kalian membutuhkan data lagi, nanti apakah Bapak bersedia? Ya saya bersedia. Oke, kurang lebih seperti itu. Mohon maaf apabila ada salah dalam pengucapan atau bertanya ya Pak ya. Terima Iya. kasih. Ya sama-sama Su. Baik, selamat pagi Bu. Pagi, Ya, Pak. perkenalkan nama saya Perawat Dayat yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya saya boleh Ibu sebutkan nama Ibu siapa? Ya, perkenalkan Bapak, nama saya Eri. Saya Ibu Eri. Bagaimana kabar Bu Eri hari ini? Pagi ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu Eri ya. Baik Bu Eri, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pengkajiannya tentang namanya pengkajian tentang kebudayaan yang Bu Eri Pak anut seperti itu. Tujuannya ini membantu Bu Eri dalam dalam mendapatkan asuhan perawatan kita selama di masa kini. Waktunya itu kurang lebih selama 10 sampai 5 sampai 10 menit Bu Eri. Bu Eri maunya di mana? Di sini atau kita pindah ke tempat lain yang Bu Eri lebih nyaman? Di sini aja, Di sini aja ya. Berarti waktunya 5 sampai 10 menit. Apakah Bu Eri bersedia? Iya, saya Nah, bersedia. bersedia. Oke, baik, jadi kita mulai ya Bu Eri ya. Sebelumnya kan Bu Eri kan di masyarakat itu tinggal kan, itu biasanya Bu Eri dalam di riwayat penyakit keluarga Bu Eri ada penyakit tertentu nggak yang dimiliki oleh orang tua dan tapi masyarakat sekitar juga ada gitu. Kalau di tempat saya tinggal dan keluarga saya itu mayoritas itu menderita sakit diabetes gitu. Banyak sih tetangga juga beberapa yang diabetes. Oh diabetes. Oh iya, kalau di rumah biasanya Bu Eri pakai komunikasinya biasanya pakai bahasa apa? Biasanya kalau di rumah itu ada dua bahasa sih Pak, kadang menggunakan bahasa Jawa, kadang juga menggunakan bahasa Indonesia. Oh Jawa. Berarti Bu Eri dari apa nih daerahnya? Daerah mana? Sukunya apa ya? Saya dari daerah Yogyakarta Pak, sukunya suku Jawa. Oh Jogja ya, sukunya Jawa berarti. Oh ya, kalau orang Jawa itu biasanya memandang bagaimana apa namanya tentang emosi, kematian itu biasanya gimana sih Bu Eri pandangannya biasanya? Biasanya kalau ada rasa sedih gitu ya Pak ya, biasanya paling menangis atau kadang diem aja murung gitu, mengungkapkan kesedihan. Kesedihannya seperti itu gitu. Oh ya, kalau terkait tentang dalam merawat orang tua ya Bu Eri ya, kayak Bu Eri ini biasanya yang merawatnya itu kalau menurut di Jawa itu yang merawatnya siapa sih?
Kalau yang merawat sih biasanya anak yang pertama atau dari anaknya itu yang paling mampu gitu sih Pak yang merawat. Biasanya tinggal Oh, dengan anaknya. hanya aja, oh gitu. Berarti yang biasanya yang menerima hidupnya berkecukupan seperti itu Ya, ya. Oke, kalau dalam sisi ekonomi Bu Eri, biasanya kalau dari sudut pandang dari orang yang tua itu biasanya yang cari nafkah itu biasanya siapa? yang mencari nafkah ya tentunya biasanya kepala keluarga sih Oh, Pak atau kepala suami. keluarga. Oh iya, oh, sebelumnya Bu Eri pendidikan terakhirnya apa? Saya pendidikan terakhir D3. Oh, D3. Oh, berarti kalau seandainya dalam menerima informasi khususnya dalam kesehatan, Bu Eri lebih nyamannya pakai media apa? Tulis, cetak, atau video? Saya lebih suka video sih. Oh, Ya, lebih suka video ya Bu suka ya. nonton. Oh, gitu. Ya, oh ya, lebih suka menonton ya. Oh, oke. Kalau ini Bu Eri kan dengan penyakit yang Bu Eri derita saat sekarang ini, oh, menurut Bu Eri penyebab penyakitnya apa? Kalau menurut saya karena pola apa ya gaya hidup yang nggak bagus aja sih Pak, kurang olahraga, kemudian makan makanannya juga sembarangan gitu sih Pak. Kalau menurut pandangan budaya dan juga dari sisi Bu Eri-nya, itu biasanya praktek apa saja sih yang bisa Bu Eri yang biasa dilakukan untuk meningkatkan kesehatan Bu Eri ini? Biasanya kalau saya mah paling olahraga ya paling Olahraga. lebih badannya lebih sehat gitu aja. Hmm, oke. Atau kadang kalau di Jawa itu bisa minum jamu. Oh, minum jamu ya, rempah iya, rempah. lupa gitu. Oke, baik. Eh, kalau di keluarga Bu Eri gitu, kalau dalam membuat seandainya ada masalah khususnya dengan dalam pengambilan keputusan, itu siapa saja sih yang mengambil keputusannya gitu? Dan ya, anggota keluarga siapa aja? Kalau pengambilan keputusan ya biasanya paling kepala rumah tangga ya Pak ya. Hmm, ya, berarti ayah ya. Kayak Oke. Oh, berikutnya Bu Eri, kalau menurut Bu Eri itu apa yang dimaksud dengan sehat dan apa yang dimaksud dengan sakit? kalau sehat itu menurut saya kita bisa aktivitas seperti hari-hari gitu Pak. Jadi tanpa ada halangan sakit gitu ya. Sama sakit. Nanti kalau yang tidak sehat itu Kalau yang nggak sehat ya biasanya kita lemas atau demam gitu sih menurut saya itu sakit kayak gitu. eh, berdasarkan Bu Eri sebelumnya agamanya apa? Saya agamanya Islam. Oh, agama Islam. Menurut kepercayaan Bu Eri anut nih, oh, pandangan persepsinya gimana sih tentang sehat dan sakit ini dari persepsi agamanya? Kalau dari agama ya kalau sehat itu ya berarti anugerah ya dari Allah ya. Kalau sehat, tapi kalau sakit ya Pak ya. Ya. Kalau sakit itu berarti ya sedang diuji ya sama Allah. Tapi itu kalau di agama saya itu kalau sakit itu bisa menggugurkan dosa seperti itu. Oke, baik dari berikutnya itu saya ingin bertanya nih stigma atau pandangan dari budaya Jawa yang Bu Eri yang latar belakangnya Bu Eri itu pandangannya tetap penyakit apa itu? Tentang penyakit ya kalau dari budaya Jawa ya Pak ya. Ya, yang khususnya Bu Eri derita sekarang. Oh, kalau dari budaya Jawa sih kalau tentang penyakit berarti tentang diabetes itu ya Pak. Ya kebanyakan karena makan makanan gula sih katanya Pak kalau karena kan kalau di Jawa banyak orang suka makan manis dan emang makanannya juga semuanya suka manis gitu. Terima kasih Bu Eri ya, itu pertanyaan terakhir dari saya. Dari tadi saya ada beberapa sudah mengkaji Bu Eri ya dalam beberapa pertanyaan. Oh, sekarang bagaimana perasaan Bu Eri? Sekarang lebih lega sih karena ya sudah sharing juga Pak. Ya, berdasarkan apa analisis tadi sepertinya tidak ada budaya yang Bu Eri anut ya yang berlawanan dengan pelayanan kesehatan kami dan malahan ada beberapa budaya yang perlu kita sama-sama kita pertahankan seperti itu. Oke Bu Eri, terima kasih. Kalau begitu, apa Bu Eri ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada Pertanyaan kita cukupkan ya Bu Eri ya. Kalau begitu nanti saya akan datang lagi ya untuk waktu siang untuk memberikan obat sama Bu Eri. Sekarang itu saya pamit dulu Bu Eri ya. Terima kasih. Sama-sama.
Damn.